Salam dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Dimanapun Anda berada, dimanapun kita berada, maupun di rumah, maupun di tempat kerja, maupun dimanapun. Pada pagi hari ini kita tetap bersyukur kepada Tuhan, walaupun keadaan dunia memisahkan kita untuk berkumpul, bersekutu dalam satu gedung, tetapi cara Tuhan itu lebih besar daripada yang kita tidak lihat. Sekarang walaupun kita berada, kita tetap bersatu memuji Tuhan melalui online kita. Itu yang kita harus lakukan pada pagi hari ini, dan kita percaya dimanapun kita berada, di rumah dimanapun, kuasa Tuhan itu tetap ada bersama kita. Dan pada pagi hari ini kita bersyukur terima kasih setia Tuhan itu kepada kita. Kita tahu bahwa keadaan dunia ini sangat sulit kita dapat berkumpul, tetapi dimanapun kita berada, kita bersyukur kepada Tuhan. Pada pagi hari ini, mari kita datang ke Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan bersama melalui online kita pada pagi hari ini. Dan kita percaya Tuhan tetap ada bersama kita pada pagi hari ini. Haleluya. Saat ini kita datang ke Tuhan, bahwa Bapak Ibu supaya kita kasih setianya tetap ada bersama kita. Haleluya. Terpujilah Bapak atas supaya haleluya. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu kepada kami, atas kasih setia-Mu Kami percaya Tuhan, kami ada pada hari ini Tuhan, semuanya kebaikan kepada kami Tuhan. Tuhan urapi kami pada saat ini, Engkau berkati kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, dimanapun setiap jemaat Tuhan yang mendengar, yang bersama kami beribadah menurut lain daripada Tuhan, yang kami berkati, urapi dan dipenuhi oleh kuasa Bapa. Kami sungguh percaya
besar urapan Tuhan mereka, dan besar segala apa yang Tuhan sediakan di kehidupan Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, karena kebaikan dan urapan Tuhan kepada diri kami, kepada jemaat di mana berada Tuhan, dan kami menikmati segala penyertaan dan urapan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi Tuhan, hamba dan putra Tuhan, memesankan khususnya bagi jemaat Tuhan yang bersama kami beribadah online pada pagi hari ini, dimanapun mereka berada Tuhan, bersama kami Tuhan. Sungguh keadaan dunia Tuhan yang cuma melarang kami menyenangi kau bersama, tetapi rencana Tuhan, sana Tuhan lebih hebat daripada dunia Tuhan. Walaupun kami tidak bersama bersemuka untuk memuji Engkau, tapi kami bersama melalui firman Tuhan. Dan Tuhan bersama kami supaya kami pujian dan penyembahan bahkan firman Tuhan yang kami sama-sama dengar Tuhan Tuhan menjadi kemuliaan bagi kami Tuhan, supaya kami sentiasa diberkati kuasa bersama jemaat Tuhan yang mungkin persaat ini Tuhan dalam kelemahan dulu, beri kesembuhan bagi mereka yang mungkin di dalam pergumulan-gumulannya kemudian Tuhan kita tahu semuanya, lepaskan mereka yang mengalami duka cita Tuhan, yang memberikan sukacita bagi mereka pada hari ini Tuhan. Kami percaya melalui kehadiran Tuhan dan kehidupan mereka keberkati. Dan kisahkan juga Tuhan bagi jemaatmu yang mungkin saat Tuhan mulai tawar hati kepada Tuhan, Tuhan kau hadir pada mereka supaya pada saat itu Tuhan melalui doa yang bersama bersama Tuhan, melalui hadirat Tuhan dan hati mereka mulai kepada mereka Tuhan, mereka memulihkan hati mereka dan mereka kembali memuji menyembah Engkau dan kepada mereka Tuhan. Engkau berkati seperti Tuhan jemaatmu di mana berada, biar kami berkati Tuhan penyertaan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucapkan syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan karena kasih setia Tuhan itu ada bersama kita. Keranalah kekuatan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Hallelujah.
Haleluya. Saat ini Tuhan, kami datang padamu dan kami menyerahkan setiap diri kami Tuhan, dan sebentar kami mendengar firman-Mu. Engkau hadir dalam setiap diri kami, dari segi pendengaran kami, dari segi pemahaman kami Tuhan. Engkau berkatikan supaya kami dapat memahami apa yang Hamba-Mu sampaikan pada pagi ini Tuhan kepada kami Bapa. Urapilah kami Yesus Bapa yang segala Yesus. Kau Bapa yang mengasihi, hati yang baru kau
Berbicara secara bersama melalui dia Tuhan. Dan rencana Tuhan begitu apa yang dia harus sampaikan kepada kami melalui Tuhan. Tolong pilih dia supaya kami semua diberi makan dari segala firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami percaya Allah berkuasa atas segalanya. Kami percaya Allah bersama kami dan kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Terpujilah nama kasih setiamu yang sekarang sampai selama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa serta mengucapkan syukur semuanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Jadi kemudian bagi Allah kita bangsa sebagai hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali. Semoga kita semua sehat dan tetap bersemangat di dalam Tuhan. Pada pagi ini saya terdorong untuk membawa kita melihat salah satu ungkapan Tuhan Yesus yang sangat menarik di dalam Alkitab, di mana Dia memanggil semua orang yang mempunyai persoalan hidup dan beban dosa untuk datang kepadanya. Nah, daripada panggilan Tuhan Yesus ini menunjukkan bahwa Dia sangat mengasihi umat manusia dan berkuasa menyelesaikan segala persoalan hidup mereka. Nah, setiap orang yang memberi respon yang baik terhadap undangan Yesus ini tidak akan percuma, tetapi mereka akan menemukan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, tema firman Tuhan yang saya ingin kongsikan untuk kita pada pagi ini yaitu Yesus pemberi kelegaan yang sempurna. Kelegaan di sini adalah keadaan lega, ketenteraman, ketenangan, baik dalam hati, dalam pikiran, maupun di dalam kehidupan kita. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, mari kita melihat firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius, pasal yang ke-11 ayat 28 dan ayat 29. Tulisan tebal di atas bagian firman Tuhan ini yaitu ajakan juru selamat. Saya akan membaca dua ayat ini untuk kita. Firman Tuhan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, sebelum kita masuk lebih dalam kepada bagian firman Tuhan ini, saya akan menceritakan sebuah kisah nyata untuk kita. Nah, di Solo, di Indonesia, seorang nenek berusia 85 tahun ditemukan mati tergantung di dalam rumahnya. Setelah disiasat oleh badan penyiasat, tidak ada sembarang petunjuk atau bukti yang menunjukkan bahwa dia dianiaya. Tanda-tanda tindakan kekerasan tidak dijumpai pada tubuhnya. Jadi kematian nenek ini adalah kematian karena membunuh diri. Rupanya dia tidak tahan atau tidak lagi mampu menanggung beban berat yang sangat berat yang dia hadapi di dalam hidupnya karena dia menderita penyakit bertahun-tahun lamanya. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, tindakan nenek ini untuk melepaskan dirinya daripada beban hidupnya yang berat, yang dia tanggung adalah satu tindakan yang salah di hadapan Tuhan, dengan mengakhiri hidupnya dengan membunuh diri. Beban berat yang dipikul tanpa Tuhan akan membawa kepada tindakan yang merugikan. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, pada hari ini kita banyak mendengar bahwa ramai orang yang membunuh diri. Sudah pasti ini disebabkan oleh karena mereka tidak sanggup lagi memikul beban berat yang mereka tanggung di dalam kehidupan mereka, karena berbagai masalah yang menekan dan menghimpit hidup mereka. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, apabila kita mengalami masalah yang berat di dalam kehidupan kita dan tidak lagi sanggup memikulnya atau menanggungnya, datanglah kepada Yesus. Karena Dia berkuasa untuk menolong, mengangkat dan memulihkan keadaan kita. Pertolongan yang sempurna hanya dapat kita temukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, kembali kepada firman Tuhan yang telah kita baca tadi, ia merupakan perkataan Tuhan Yesus sendiri, di mana Dia mengundang supaya semua orang yang letih lesu dan berbeban berat itu untuk datang kepadanya. Jadi orang yang letih lesu dan berbeban berat di sini adalah merujuk kepada orang yang tertekan oleh persoalan hidup
dan beban dosa yang belum diselesaikan. Nah, dalam keadaan inilah yang tidak berdaya inilah Tuhan Yesus mengundang supaya semua orang yang mengalaminya datang kepadanya. Dan semua orang yang memberi respon yang baik terhadap undangan Yesus ini akan mendapat kelegaan daripada Tuhan Yesus. Beban hidup yang berat seringkali membuat seseorang itu mudah putus asa atau hilang harapan. Selain daripada itu, beban berat juga merosakkan kesetiaan dan iman seseorang kepada Kristus. Dan bukan hanya itu saja, beban berat hidup yang berat juga membuat seseorang tidak dapat melihat pintu pengharapan dari Tuhan dan tidak lagi percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, oleh sebab itu Tuhan Yesus mengundang supaya semua orang yang letih lesu dan berbeban berat itu datang kepadanya, karena Dia berkuasa untuk memberi pertolongan dan berkuasa untuk membebaskan dan memberi jalan penyelesaian atas masalah mereka. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mempunyai kuasa yang sangat besar, kuasa yang sangat hebat dan luar biasa. Dia dapat menyelesaikan semua persoalan hidup manusia, baik secara jasmani maupun secara rohani. Dia dapat selesaikan semuanya. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kita harus datang kepadanya. Apalagi Dia memanggil kita untuk membawa segala persoalan hidup kita kepadanya. Ini adalah satu kesempatan yang sangat indah. Ini merupakan berita yang sangat baik bagi semua orang yang tidak berdaya, yang tidak kuat lagi menanggung masalah yang ada di dalam kehidupannya. Di dalam Yesus ada jalan penyelesaian. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, dalam 2 ayat yang kita baca tadi, ada 3 perkataan Yesus yang sangat menarik, yang perlu kita tahu maknanya. Nah, perkataan Yesus yang pertama di sini, yaitu, marilah kepadaku. Nah, apakah maksud perkataan Yesus berkata, marilah kepadaku? Maknanya, Yesus adalah Tuhan yang benar dan berkuasa. Supaya kita jangan ragu-ragu datang kepada Yesus untuk minta pertolongan. Dan kekuatan sewaktu kita tidak berdaya atau tidak mampu menyelesaikan masalah yang menghimpit hidup kita. Dan supaya kita jangan salah mencari pertolongan. Dan seterusnya supaya kita jangan kecewa. Dan pertolongan yang sempurna hanya dapat diberikan oleh Yesus Kristus, atau hanya dapat ditemukan di dalam Tuhan Yesus sahaja. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku. Dan kita akan menemukan jalan penyelesaian atas masalah kita apabila kita datang kepada Yesus. Dan hanya di dalam Yesus selalu tersedia pintu pengharapan yang sentiasa terbuka bagi semua orang yang mempunyai persoalan hidup dan dosa yang belum diselesaikan. Setiap orang yang memberi respon terhadap undangan Yesus dan datang menjadi hambanya dan taat kepada kehendaknya akan dibebaskan dari segala persoalan hidupnya. Jadi Roh Kudus akan menuntun mereka ke dalam kehidupan yang tenteram dan senang. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, begitu indah apabila kita mendengar undangan Yesus. Apalagi ketika kita mempunyai persoalan hidup. Ketika kita datang membawanya kepada Tuhan Yesus, dan Dia akan melepaskan kita daripadanya. Dan kita akan merasa lega, kita akan merasa tenang di dalam kehidupan kita. Dan dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 16 berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, setiap yang membawa persoalan hidupnya kepada Tuhan Yesus dengan penuh penyerahan diri dan dengan penuh kerendahan hati akan mendapat damai sejahtera daripada Allah, yaitu di dalam Yesus Kristus. Jadi kita tidak akan percuma apabila kita datang membawa masalah kita kepada Yesus. Kita tidak akan dikecewakan apabila kita menyerahkan semua persoalan hidup kita kepada Yesus. Dia akan menolong kita menyelesaikannya, dan Dia akan membebaskan kita dengan sepenuhnya. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, itulah sebabnya Tuhan Yesus memanggil kita untuk datang kepadanya, karena Dia dapat menjawab dan menyelesaikan semua masalah yang ada di dalam kehidupan kita.
Nah, kata yang menarik yang kedua yang kita lihat dalam pembacaan kita tadi, yaitu belajarlah daripadaku. Nah, apakah makna Yesus berkata hal ini? Tuhan Yesus mau supaya kita mengenal kehendak Allah dalam segala masalah kita dan beban hidup kita yang kita alami. Dengan mengenal kehendak Allah dengan baik, maka kita tidak akan membiarkan diri kita dirusakkan atau dihancurkan oleh beban hidup yang menimpa hidup kita. Tetapi melalui beban hidup yang kita alami adalah peluang atau kesempatan bagi kita untuk bertumbuh dalam kehendak Allah. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, selama Tuhan Yesus hidup sebagai manusia di dalam dunia ini, dia memberi contoh yang terbaik kepada para muridnya. Dia taat kepada Allah. Dia hidup dengan rendah hati. Dari hal inilah harus ditiru oleh gereja ataupun semua orang percaya pada hari ini, maupun generasi yang akan datang, supaya kita belajar sama seperti Kristus. Dan kita harus mencontohi kehidupan Kristus di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Nah, kata yang ketiga yang Yesus ucapkan dalam 2 ayat pembacaan kita tadi, yaitu pikul laku yang kupasang. Maknanya, sebagai manusia kita tidak mungkin bebas sepenuhnya dari beban hidup yang kita alami di dalam dunia ini. Namun ketika kita mengalami beban hidup yang berat itu, kita harus memandangnya dengan iman. Iman membuat kita memandang beban hidup yang kita alami dengan cara yang berbeza atau berlainan. Dalam Yesus, beban hidup kita yang berat akan diganti dengan beban yang ringan. Walaupun beban hidup kita masih ada, tetapi menjadi ringan karena respon yang tepat dan diberikan di dalam iman kita kepada Yesus. Ia menjadi ringan dan kita dapat menanggungnya, karena Yesus sudah memberi kekuatan bagi kita. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam Filipi pasal yang keempat ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa apabila kita berada di dalam Yesus, kita akan dapat menanggung sebuah beban hidup yang menekan hidup kita, karena Yesus telah memberi kekuatan kepada kita. Nah, Tuhan Yesus memanggil kita untuk datang membawa segala kelemahan dan beban hidup kita kepadanya, karena Dia dapat menolong dan membebaskan kita daripada segala-galanya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Nah, daripada penjelasan firman Tuhan ini tadi, kita akan melihat beberapa hal yang menarik, pengajaran yang menarik atau penting, yaitu bagaimana cara kita untuk mendapat kelegaan dan jiwa yang tenang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, kita harus mendengar suara Yesus. Yang kedua, kita harus memberi respon yang baik terhadap undangannya. Dan yang ketiga, kita harus bertindak sesuai dengan perintah dan kehendaknya dalam kehidupan kita. Jadi apabila kita melakukan ketiga hal ini, ia dapat menarik belas kasihan Tuhan, kuasa Tuhan untuk bertindak, untuk menolong kita dalam segala kelemahan kita. Maukah Anda dan saya mendapat kelegaan daripada Tuhan? Jadi hargailah undangan Yesus dan jangan menyia-nyiakannya di dalam kehidupan kita. Selagi ada kesempatan, jangan menyia-nyiakan peluang yang ada. Jika kita mengalami beban yang berat, ditindih oleh beban berat di dalam hidup kita pada hari ini, segeralah datang kepada Yesus. Dia masih menunggu kita dan siap untuk menolong kita. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, sebagai penutup firman Tuhan ini pada pagi ini, tidak ada Tuhan yang sama seperti Tuhan Yesus. Dia mengasihi dan mencintai semua orang tanpa batas. Dia menyatakan kasihnya dan keperhatiannya. Dia mengundang agar semua orang yang mempunyai persoalan hidup dan beban dosa yang berat untuk datang kepadanya. Karena Dia berkuasa memberi pertolongan dan kelegaan bagi mereka. Setiap orang yang menyambut dan yang memberi respon yang baik terhadap undangan Yesus akan dipulihkan. Dan bukan hanya itu, mereka juga akan mendapat kelegaan yang sempurna daripadanya. Betapa indahnya hidup ini jika kita mendengar dan bertindak sesuai dengan perintah Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Karena di dalam Yesus segala persoalan kita dapat dijawab olehnya. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, jadi apapun persoalan hidup yang menekan hidup kita pada hari ini, mungkin itu karena masalah kesehatan,
masalah ekonomi, dan dosa kita yang belum diselesaikan, datanglah kepada Yesus. Dengan penuh kerendahan hati, Dia mengasihi Anda. Dan Dia menunggu kita untuk datang kepadanya. Jadi bawalah semua beban hidup kita kepadanya. Dan jangan takut dan jangan ragu. Dan percayalah bahwa Yesus adalah satu-satunya yang dapat memberi kelegaan yang sempurna atas persoalan hidup kita. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, marilah kita tetap mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun kita mengalami berbagai masalah di dalam hidup kita, masih ada jalan keluar yang menanti kita. Yesus menunggu kita untuk datang kepadanya. Setiap orang yang bertindak sesuai dengan panggilan Tuhan Yesus ataupun undangan Yesus, pasti akan mendapat kelegaan di dalam hidupnya. Oke, demikianlah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi ini. Jadi Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadi mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena sekali lagi kami punya kesempatan, peluang yang indah untuk kami belajar daripada sabda firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan ini yang kami dengar pada pagi hari ini tidak akan datang begitu saja ataupun dengan sia-sia, tapi kami akan mendapat berkat manfaat yang besar daripadanya. Sebab kami tahu Engkau mengasihi semua orang yang berdosa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu dan kami merasa bangga memiliki Engkau. Kami adalah orang-orang yang penuh dengan pergumulan dan dosa di dalam hidup ini. Dan kami bersyukur karena Engkau telah memanggil kami dan memilih kami untuk datang kepadamu. Dan kami bersyukur karena Engkau telah membebaskan kami semua. Dan kami terus berdoa bagi semua orang yang masih bergumul dengan berbagai persoalan hidup, beban berat, dosa yang masih belum diselesaikan. Biarlah mereka mendengar kebenaran firman Tuhan ini pada pagi hari ini dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberi pertolongan yang sempurna bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Nyatakanlah belas kasihan-Mu kepada orang-orang yang tertekan, yang terhimpit oleh berbagai beban berat di dalam kehidupan mereka. Kami tahu sesuai dengan kebenaran firman-Mu pada pagi ini, Engkaulah satu-satunya jalan penyelesaian yang dapat membebaskan kami daripada semua beban, dosa dan maupun masalah kami di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang mendengar ini. Beri pengharapan bagi kami. Jangan biarkan kami terus lemah dengan hal-hal yang menimpa hidup kami pada hari ini. Beri kami kekuatan untuk kembali kepadamu dan menyerahkan hidup kami kepadamu. Karena di dalam Engkau ada jalan keluar, ada jalan pembebasan, dan di dalam Engkau ada kelegaan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, berkati semua kami yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami terus berdoa bagi umat-Mu, di mana saja kami berada, kuatkan kami, supaya kami tetap tabah menghadapi apapun rintangan tantangan yang ada di dalam hidup kami, supaya kami kembali kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami mengingatkan saudara-saudara kami yang sakit dan lemah oleh karena berbagai beban yang mereka tanggung dalam hidup mereka. Kami doakan dan menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami percaya akan kebenaran firman Tuhan ini akan terjadi di dalam hidup mereka. Mereka akan mendapat kelegaan daripada Tuhan ketika mereka datang kepadamu dan menyerahkan hidup mereka kepadamu. Dan yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, dan yang susah Engkau hiburkan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya firman Tuhan ini akan terjadi di dalam kehidupan semua orang yang memberi respon yang baik terhadap panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Hamba-Mu berdoa, kemanapun kami akan pergi, apapun yang kami lakukan di dalam hidup kami, dan kami percaya Tuhan selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau selalu memberkati kami dan melindungi kami, karena pertolongan Tuhan sentiasa ada dan selalu baru di dalam kehidupan kami setiap masa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, berkati kami semua pada pagi hari ini. Dan inilah doa dan pengucapan syukur kami. Semua doa ini kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Oke, demikianlah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Dan jumpa lagi pada masa yang akan datang.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.